sampai ke Sheknon. Sheknon itu yang berhadapan dengan Horok di sisi Afghanistan. Nah, saya 2009 saya melintasi jalan ini dengan jalan kaki dan naik kuda. Nanti Bapak Ibu merasakan ya, 60 km dari sini kita naik mobil itu hanya 1,5 jam. Di Afghanistan untuk berjalan itu kita perlu 2 hari. Astaga. Dan penduduk di sana itu ini salah satu tempat yang paling terpencil, bahkan lebih terpencil dari Wuhan. Wuhan di sana masih bisa dilewati mobil. Di sini orang harus jalan kaki, tidak ada listrik, tidak ada rumah sakit, tidak ada sekolah. Jadi layanan sangat terbatas di sini. Dan bagaimana rasanya ya orang yang di sana setiap hari lihat mobil lalu lalang di sini, tapi mereka tanpa pernah tahu rasanya duduk di dalam mobil. 2024 memang masih begitu. 2024 masih. Jalannya masih. Mungkin kita minggir sebentar, ada mobil apa? Masuk ke sana mungkin ya. Masuk ke sana, sorry. Masa nggak diapa-apain, Mas? Ini tempat yang sangat terpencil, tidak ada. Dan itu pun jalan bermotor yang ada di sisi Afghanistan adalah peninggalan dari zaman Soviet. Afghanistan dulu milik Soviet? Orang. Enggak, waktu invasi Soviet tahun 89. 79. Tahun 79 sampai 89. 79. Soviet menginvasi, bisa dibilang menginvasi tapi lebih tepatnya masuk ke Afghanistan karena diundang oleh pemerintah Afghanistan. Koncoan. Jadi untuk melancarkan pasukan-pasukan tank-tank dari Soviet masuk ke Afghanistan, mereka membangun jalan di Wuhan, termasuk jalan di Wuhan koridornya Tajikistan maupun di sisi Afghanistan itu dibangun untuk melancarkan invasi ke Afghanistan. Jadi jalan-jalan di aspal. Jadi saya pernah di Pamir Afghanistan sana, di tengah gunung itu tiba-tiba ada jalan batu beraspal. Di tengah gunung, dari tidak kemana-mana dan tidak menuju mana-mana, from nowhere to nowhere. Itu di sana. Dan itu jembatan-jembatan yang menghubungkan sungai-sungai ini juga dibangun untuk melancarkan pasukan Soviet masuk ke Afghanistan. Dan di sini benar-benar tidak tersentuh. Jadi tahun 2006 saya pertama kali berjalan di sisi Tajikistan, melihat Afghanistan di sana saya sampai menangis. Melihat keledai, laki-laki menunggang keledai, perempuan dengan berbungkus burka yang tidak terlihat wajahnya di atas keledai berjalan dibimbing laki-laki. Mari masuk lagi. Itu benar-benar rasa itu gimana ya, garis batas itu bisa memisahkan manusia itu sampai Halo. Tuh. Wah, lagi video, jangan bilang kayak itu. Itu tahun berapa? Cakep-cakep loh. Saya terakhir 2006. 2009 di sana. Saya melintas ini 2006. 2006 di sini, 2009 di sana. Saya tahun Ketika melihat Afghanistan ada pemahaman baru, dan kita bukan hanya melihat pemandangan tetapi juga bisa membayangkan kehidupan yang ada di seberang sana. yang hanya Nanti ada beberapa tempat itu sungainya sangat sempit, sekitar 10-20 meter lebarnya. Kalau musim dingin lebih sempit lagi. Hanya sekitar itu, dan desanya pun sangat dekat. Kita bisa ngelihat beberapa desa Afghanistan sangat dekat. Nanti kita coba kalau ada desa yang dekat, kita bisa. Nggak bisa, ini kan ada banyak pos-pos ini yang kayak itu tuh pos-pos, dan di sini patroli terus. Kalau ada yang berani nyebrang langsung tembak. Itu yang kemarin lubang-lubang itu buat nembak. Ya. Tapi kejadian orang menyeberang ke sini sangat jarang. Justru yang pernah terjadi dalam sejarah adalah orang Tajikistan yang nyebrang ke Afghanistan. Kenapa? Tahun Padahal kan 90-an, itu lebih nggak enak. tahun 90-an perang saudara di di Tajikistan. Gebau diblokade oleh Dushanbe. Jadi tidak ada jalan, tidak ada makanan di sini. Orang di sini harus minta tolong kepada saudara-saudara mereka yang ada di seberang sungai sana. Jadi di sini ini sebenarnya desa-desanya adalah warga penduduk, orang-orang yang sama. Tahun 30-an dipecah oleh garis batas ini oleh Uni Soviet, tentara masuk dan tidak disegel total, orang tidak bisa lagi menyeberang. Tapi di sini, desa di sini kan semua berhadapan-hadapan. Mereka dulunya punya saudara satu sama lain gitu. Sungainya juga mudah diseberangi kan sebenarnya. Tapi border ini yang memisahkan lebih subur sana daripada sini. sama saja, sebenarnya sama saja. Ini kan sana sungai yang sama ya. Sama Omongannya saja. dia persis kayak di bukunya deh. Tapi karena dia Bikin sedih ya. diblokade oleh Dushanbe waktu itu, Gabau itu sampai kelaparan, banyak orang meninggal, anak-anak yang lahir cacat mental di sini.
dan orang-orang harus minta tolong ke saudara-saudara mereka di Afghanistan. Tapi di sisi lain orang Afgan nggak pernah bisa ke sini. Mas Agus, tapi fisik garis batasnya nggak ada, cuma sungai. Iya, Sungai ini garis adalah batas. garis batas. Sungai inilah garis batas. Kalau tadi di situ kan ada yang kayak pagar-pagar. Pagar itu bukan garis batasnya, garis batasnya sungainya. Karena pagar itu membuat karena sungainya terlalu dekat, desa Afghanistannya terlalu dekat, dikasih pagar. Saya baru dapat cerita waktu kita di Langgar 2 hari sebelumnya itu ada turis menyeberang ke sisi Afghanistan dan sempat ngobrol dengan orang Afgan. Langsung ditangkap di Tajikistan, dibawa ke Dushanbe dan termasuk guide-nya semua kena masalah. Jadi di penjara. Kayak gini ngapain sih sampai kayak gitu ya? Penasaran? Iya, iseng. Karena Afghanistan kan tetap negara rawan ya. Ini juga bukan nggak bukan seperti negara-negara Eropa yang sudah bersahabat dan melebur jadi satu. Ini negara-negara yang masih saling curiga satu sama lain. Musuhan. Sekarang di bawah Taliban lebih musuhan lagi. Jadi rezim di Dushanbe tidak mengakui Taliban. Jadi mereka khawatir. Ya tetap ya, Afghanistan ini negara produsen opium, negara dengan fundamentalisme agama. Jadi illegal border crossing ya, apabila penyeberangan ilegal itu akan mengkhawatirkan di sini. Afghanistan tuh memproduksi 90% opium di dunia. Wow. 90%, dan perbatasannya seperti ini. Dan legal itu negara. Mari kita minggir dulu ya, awas. Dan Tajikistan itu berbatasan dengan Afghanistan tuh lebih dari 1.400 km. Jadi bayangkan, negara miskin ini harus menjaga perbatasan yang sangat longgar, yang sangat kosong ya, yang sebenarnya sangat mudah diseberangi. Jadi risiko buat Tajikistan itu sangat besar. Dan jalur masuk narkotik itu dari sini masuk ke sini ke Uzbekistan langsung menyebar ke seluruh Eropa. Jadi ini jalur penting dari penyelundupan narkoba. Terus itu di permitnya Sender ini lo kotor. GPAO itu kenapa? Itu kegiatan. Rumah Afgannya dekat sini Bu. Dan ini adalah Ini kita bisa foto dua negara. Kalau ada mobil lewat bagus. Aku dulu foto dari sana. Naik. Kalau ada yang ke foto, mobilnya Tajikistan juga ke foto. itu rumahnya orang. Boleh say dada-dada nggak? Boleh, nggak apa-apa. Hai. Mereka pun manusia. Tuh dada kan? Assalamualaikum. Ditembak nggak? Enggak. Assalamualaikum. Enggak kedengeran. Oh, dia berhenti. Berhenti dada. Hai. Dada. Assalamualaikum. Jangan. Larang-larang gak stop kok ditembak kok kono lho. Ya mlebu. Jakarta. Terus akhirnya kemana-mana sekolah Mobil Di sini ada rock, baru di seberang sana baru berhenti. Jadi 40 km yang nggak bisa dilewati. Itu yang 2 kali jalan. Yang di sini masih ada. Союза Советский Социалистической Республики. Diulang apa, Pak? Союза Советский Социалистической Республики. Union of Soviet Socialist Republics. USSR. USSR. Oh. apa? SSSR. Союз Советский Социалистической Республики. Zaman dulu. Zaman dulu udah nggak ada lagi, saya udah pecah-pecah. This is Aga Khan School. Aga Khan School. Yeah. Maktab Yusa.
modal Yaktos, Tajikistan, Yaktos. Koro City. Mehman, mana?
Iya. Video mau jalan. Bagus betul. Wih, Oh, betul ya. be careful. Tengah-tengahnya bolong. No, this is no. Is this, huh? It's okay, Ibrahim. Huh? Is this the right place? Oh my God. Balang. Is this a? It's okay. Be careful. Belum tadi aku nggak nih. Ini nanti. Gak tahu.